saya belum bisa memberikan klarifikasi karena beberapa hal. Yang pertama itu kita menunggu surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang salah satu bakal calon dari Rosna Wintang tersebut, tentang bagaimana mekanisme apakah dia lolos atau tidak dari pencalonan tersebut. Nah, dari hal tersebut suratnya ini Kementerian itu tanggal 13 Juni 2022. Jadi dia hari malam, kebetulan kayaknya malam. Dan kemarin tanggal 14 Juni 2022 kami dari Kepanitiaan dan Senat Universitas 19 November Kolaka mengadakan rapat terhadap surat tersebut. Jadi surat tersebut itu adalah perihal laporan perpanjangan tahapan penjaringan verifikasi berkas dan konsultasi. Nah, dari hasil rapat tersebut dan surat tersebut itu ditujukan kepada Ketua Senat Universitas 19 November Kolaka. Saya bacakan saja. Berkenan surat saudara nomor 46/UN56 SA TP 0103/2022 tanggal 30 Mei yang ditujukan kepada kami pada pokok surat. Setelah dokumen data dukung dipelajari bahwa persyaratan manajerial yang dimiliki oleh Dr. Rosna Wintang SE MSI, yaitu Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo secara akuntabilitas mampu dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Universitas Halu Oleo dan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti tahapan lanjutan, yaitu penjaringan dalam proses pemilihan rektor Universitas 19 November Kolaka. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami imbau kepada saudara agar segera melanjutkan tahapan proses pemilihan rektor Universitas 19 November Kolaka secara optimal dan hasilnya dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai bentuk akuntabilitas. Pertanda pelaksana tugas Direktur Jenderal Pak Nizam. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka surat ini bahwa pencalonan rektor USN periode 2026 secara hukum atau secara peraturan perundang-undangan maka terpenuhi kalau misalnya ini yang kita mengambil keputusan. Jadi secara peraturan maka kandidat calon rektor USN periode 2022-2026 dapat dilanjutkan. Nah, ini makanya kita sudah mengatur jadwal tanggal 24 bulan 6 ini kita sudah melakukan penjaringan tahap pertama, gitu kan? Jadi penjaringan tahap pertama ini termasuk penyampaian visi, misi dan program kerja masing-masing bakal calon. Nah, itu dilaksanakan di Aula Universitas 19 November Kolaka. Nah, secara pesertanya yang pertama adalah Profesor Dr. Ruslin Hadanu MSI, yang kedua Dr. Haji Nur Ihsan HL MPUM, yang ketiga Dr. Jabal Nur SH MH, dan yang keempat Dr. Rosna Wintang SE MSI. Nah, inilah bakal calon rektor Universitas 19 November Kolaka. Nah, penjaringan tersebut kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 24 dengan yang pertama jam 9 sampai jam 12 itu kita adakan visi dan misi. Nah, setelah dan itu terbuka untuk umum ya, dan beberapa undangan. Nanti pada jam 1 itu kita adakan pemilihan 3 besar dan dilaksanakan di ruang
rapat rektor. Jadi dia sifatnya tertutup. Secara aturan memang dia harus tertutup. Nah setelah itu nanti tiga besar nanti kita informasikan kepada wartawan bahwa yang masuk tiga besar adalah ini, gitu ya. Nah setelah penetapan tiga besar tersebut, maka berkas-berkas dari bakal calon seperti berita acara proses penjaringan, yang kedua daftar riwayat hidup masing-masing calon pemimpin PTN, dan yang ketiga visi misi dan program kerja masing-masing bakal calon pemimpin PTN itu akan diserahkan ke kementerian. Nah diserahkan ke kementerian secara aturannya itu selama 1 bulan. Tapi saya tidak tahu ini apakah nanti 1 bulan karena ini adalah prosesnya yang kemarin kalau ini yang tidak ada masalah, gitu kan. Nah tetapi kalau kita sudah serahkan, kita tinggal menunggu saja dari kementerian untuk menunggu jadwal tahap selanjutnya, yaitu tahap pemilihan rektor siapa yang paling terpilih di sana itu. Nah, sehingga itulah nanti tahapan-tahapan dalam pemilihan rektor Universitas 19 November Kolaka. Mungkin demikian dari saya. Sekian dan terima kasih.